Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Industri akan menjelaskan bab industri persaingan. Langsung saja, materi akan dijelaskan oleh materi 1. Baik, saya Siti Abidah NIM 341 akan menjelaskan materi pertama, yaitu pendahuluan. Secara umum, keadaan struktur pasar suatu industri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna sering disebut sebagai persaingan murni, sedangkan struktur pasar persaingan tidak sempurna bisa terdiri dari struktur pasar persaingan monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Saya Nur Ainun Utami NIM 365 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna memberlakukan asumsi-asumsi formal atau andaian sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pasar dianggap banyak jumlah penjual, yang tidak satupun di antaranya dapat mempengaruhi harga dan output pasar. Banyak perusahaan yang terdapat di dalam pasar, namun ukurannya relatif kecil sehingga masing-masing perusahaan industri tidak dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, produk yang dijual di pasar bersifat homogen. Setiap produk yang ditawarkan oleh produsen di dalam pasar adalah memiliki corak dan kegunaan yang sama, walaupun mereka tampil dengan berlainan merek dagang. Asumsi yang ketiga adalah produsen atau penjual dianggap sebagai price taker. Artinya, masing-masing penjual yang berada di dalam pasar dianggap mengetahui keadaan kurva permintaan dan penawaran para pesaingnya yang terdapat di dalam pasar. Dengan begitu, mereka tidak saling mencurigai satu sama lainnya dan mereka juga mengetahui benar berapakah besarnya output yang harus mereka sediakan guna memenuhi kebutuhan pasar, sehingga apapun tindakan yang mereka jalankan tidak akan mempengaruhi keadaan pasar. Yang keempat, setiap perusahaan sejenis dapat secara bebas untuk keluar ataupun memasuki pasar. Mobilitas perusahaan untuk keluar atau memasuki pasar tidak memerlukan ongkos, sehingga sumber-sumber ekonomi dapat berpindah-pindah tanpa adanya rintangan. Andaian yang lainnya adalah ditandai oleh tidak adanya regulasi pemerintah guna memengaruhi keadaan pasar. Andaian ini memungkinkan keadaan pasar menjadi fleksibel tanpa adanya tekanan yang berarti yang berasal dari pemerintah yang diperkirakan dapat merintangi pergerakan sumber-sumber daya ekonomi di dalam pasar. Kemudian, analisis hubungan keterkaitan antar variabel dalam struktur pasar persaingan sempurna secara grafik dapat dilihat pada gambar. Keseimbangan pasar bagi perusahaan individu di dalam pasar terjadi pada situasi di mana kurva MC memotong kurva MR, sedangkan pada struktur pasar persaingan sempurna, kurva MC memotong kurva AC pada titik terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap produsen berproduksi pada tingkat biaya terendah atau efisien agar dapat bertahan di dalam persaingan pasar. Selain itu, produsen juga hanya memperoleh keuntungan normal, yakni harga jual sama dengan biaya produksi rata-rata. Saya Muhammad Iqbal Amrullah NIM 384 dari kelompok 2 Ekonomi Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan monopoli. Andaian pada struktur pasar persaingan monopoli pada dasarnya sama dengan andaian struktur pasar persaingan sempurna. Hanya saja pada pasar persaingan monopoli diperkenalkan diferensiasi produk dan adanya sedikit kekuatan pasar bagi produsen guna mengatur keadaan pasar. Ciri-ciri khusus struktur pasar persaingan monopoli yaitu: yang pertama, diperkenalkannya diferensiasi produk yang memberikan ekstra monopoli kepada produsen. Yang kedua, keuntungan total perusahaan bertambah sejalan dengan meningkatnya kemampuan produsen untuk memperluas bagian pasarnya melalui keunggulan produk yang dimiliki. Lebih jelasnya dapat
dilihat pada grafik pada PowerPoint. Di situ yaitu keseimbangan pasar terjadi bila MC sama dengan MR. Perusahaan diandaikan memaksimumkan keuntungan, dengan demikian harga melebihi penerimaan marginal. Dalam jangka panjang, keuntungan murni akan hilang sejalan dengan berubahnya ukuran pabrik akibat adanya kebebasan perusahaan untuk keluar masuk pasar sehingga kurva permintaan pasar berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bisa langsung ditanyakan jika ada yang kurang paham melalui e-learning ya teman-teman.